siang. Berarti jam kedua, bukan jam pagi lagi ya? Iya kan? Siang. Nah, kalau ketua kelas pimpin dulu doanya ya. Ini bisa lanjutkan materinya. Ya, silakan pimpin dulu doanya. Duduk tegak, siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir jam kedua ini? Adinda ada? Hadir. Aldi? Oh, Almira? Desi? Hadir. Dwi Cila? Faradila? Febri Ariansa? Herjan? Imam? Indrawan? Ferdiansa? Putri? Masuk? Ya, Rapi? Ayo. Riko? Nggak masuk juga. Rizka? Cynthia? Sri Suganda? Putin? Jihan? Anak-anak semua, dengarkan ibu ya. Biarpun pertemuan pembelajaran kita ini udah jam siang, biar kita tetap semangat. Ayo kita sedikit dulu yuk, semua pada berdiri. Ada ke depan semua, ayo berdiri dulu. Ayo pada berdiri dulu semua. Berdiri ya, berdiri ada di sini semua. Kakak lihat ibu ya, kelihatan? Oke. Apa yang ibu perintahkan ini untuk konsentrasi kalian ya, jangan ngantuk. Biarpun kita pertemuan sudah siang, ya. Jadi jangan ngantuk. Dengarkan. Apa yang ibu sampaikan ini anggap ini game. Kalau kurang konsentrasi pasti gagal. Lagi, paham? Jika ibu bilang, ibu ngomong, anak-anak, kamu berarti tepuknya 2 kali. Kenapa ibu bilang tepuknya 2 kali? Karena sesuai dengan ibu ngomong. Anak, berarti tepuk kamu 2 kali. Makin banyak ibu mengomong, berarti makin banyak juga kalian bertepuk. Paham? Kita coba. Siap ya? Siap. Selamat pagi anak-anak. Kalau bisa pas ibu ngomong langsung tek. Langsung dengan nada ibu ngomong langsung tek. Selamat pagi anak-anak. Jadi berapa kali tepuknya? Selamat pagi anak-anak. Kan 4. Jadi apapun. Maaf, bukan selamat pagi. Selamat siang anak-anak. Siang semua. Selamat pagi. Selamat siang. Semangat. Siapa yang terlambat kita undang? Ya. Yang kompak lah ya. Hitung lagi. Hari ini kita belajar melanjutkan pertemuan berikutnya. Ada materi cerita fantasi. Bingung kan? Ulangi lagi ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Semoga pertemuan pada siang hari ini dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kalian semua. Jadi apa yang ibu omongkan langsung kalian tepuk. Kali ini ya. Coba lagi ya. Selamat siang anak-anak. Pembelajaran pada ayo lanjut. Jangan berhenti. Apa yang ibu omongkan, kamu lanjut bertepuk. Hanya aja kan tepuk ebo. Jadi ketika ibu ngomong, kalian langsung tepuk ikutkan apa tepuknya itu. Ulangi lagi ya. Harus kompak. Kalau nggak kompak, dia berdiri di sini. Kasih kabar-kabarnya ya. Hitung 1, 2, 3. Selamat siang anak-anak.
kembali. Sebelum kita lanjut materi yang kemarin kan udah masih di cerita teks fantasi ya, kalau nggak salah ya, teks cerita fantasi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ibu lanjutkan pada tahap berikutnya ini, materi yang berikutnya? Hah? Tidak ada? Yakin tidak ada? Yakin? Tahu ya? Ciri-ciri? Ya, apa yang dimaksud teks cerita fantasi apa? Ya, cerita fantasi? Hah? Apa cerita fantasi? Merupakan cerita fiksi yang menghadirkan dunia khayal atau imajinatif yang diciptakan oleh pengarang. Imajinasi yang diceritakan. Hayal. Boleh Pak? Baiklah, berarti selanjutnya ini pada bab berikutnya kemarin teks cerita fantasi kita bahas tentang apa? Menelaah unsur teks cerita fantasi. Berarti habis menelaah semua apa yang ditelaah? Unsurnya, apa saja unsurnya? Tema, tokoh, alur, latar, watak, sudut pandang, amanat. Ingat 7 unsur prinsip dalam teks cerita fantasi. Oke, Bu lanjutkan lagi berikutnya. Di sini ada menu pembelajaran kita. Yang pertama ada kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada soal. Baik, selanjutnya ini ada kompetensi. Berarti pembelajaran yang kemarin kita membahas kali 3.3 itu mengidentifikasi, menelaah unsur ya teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Sekarang yang akan kita bahas pada siang hari ini pada KD 4.4. Apa itu KD 4.4? Apa? Selanjutnya, berarti kalau menceritakan kembali, berarti tujuan kita yang kedua apa tujuan kita? Itu berarti pelajaran kita pada siang hari ini berarti menceritakan kembali. Berarti cerita, kita baca cerita, berarti kita menceritakan kembali. Cerita itu kita ceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Bahasa kalian sendiri. Seperti apa bahasa kalian sendiri? Bahasa Melayu digunakan ya. Ya, kita menceritakan dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Melayu, tapi lebih punya bahasa Indonesia kan lebih. Menjelaskan langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks cerita fantasi. Ini yang akan kita bahas. Tujuannya untuk apa? Manfaatnya? Manfaatnya untuk apa? Untuk Meningkatkan daya imajinasi. Iya, itu yang pertama itu memperkaya tata bahasa. Karena kamu kan menceritakan, jadi tata bahasa harus bagus tata bahasa dan meningkatkan kreativitas. Cara kita menulis kembali, cara kita apa? Terus meningkatkan daya imajinasi. Selanjutnya. Ini ada langkah-langkah dalam bercerita. Apa saja langkah-langkah dalam bercerita? Sebutkan. Apa? Ya, bacakan. Menentukan topik cerita, menyusun kerangka cerita, mengembangkan kerangka
Berarti ada 4 tahap dalam langkah-langkah bercerita. Yang pertama ada menentukan topik cerita. Itu langkah yang paling pertama. Karena topik pembicaraan, pembahasan kita pada cerita itu tentang apa? Kenapa? Makanya harus ada topik. Menentukan topik dulu, itu yang diangkat jadi pembicaraan kita lebih lanjut. Topik permasalahannya itu yang diangkat dulu ya, topik ceritanya, awal ceritanya. Terus kedua, menyusun kerangka cerita. Kita dapat menyusun kerangka cerita itu berdasarkan topik cerita. Jadi kita susun dulu menjadi kerangka. Yang kedua, setelah ada kerangka, baru kita langkah yang ketiga itu mengembangkan kerangka yang sudah ada, ya. Terus yang keempat, baru menyusun cerita. Di sini siapa yang pernah membuat cerita? Pernah nggak kira-kira membuat cerita? SD? Pernah ya? Ada ya? Nah, bercerita atau membuat cerita. Membuat cerita bisa kurang lebih kamu menceritakan pengalaman kamu saat libur. Pasti kan itu namanya membuat orang bercerita kan? Apa yang kamu alami kamu ceritakan. Nah, itu juga dengan cerita yang ini. Jadi awal-awal kamu kan pertama kan ketika kamu cerita, oh apa ya yang pertama aku pikirkan, berarti kamu ngambil langkah topiknya apa dulu. Misalnya pertama kan gitu ya, kedua langsung masuk menyusun kerangka cerita. Habis itu kamu kembangkan menjadi cerita. Ya kembangkan cerita, habis itu baru menyusun cerita. Itu. Lanjut. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita apa saja? Apa? Dengan atau ekspresi wajah. Di antara 1, 2, 3 ini ada yang tahu artinya apa? Tahu? Hah? Kerusutan bercerita runtut. Berarti dari awal sampai akhir runtut ceritanya dari awal dulu apa ceritanya baru sampai akhir. Itu berarti runtutan. Berarti urut ceritanya. Itu namanya runtut. Berikutnya suara. Ini baru buatan suara. Itu namanya suara. Suara apa? Lafalnya harus jelas, ucapannya jelas, intonasi. Apa itu intonasi? Turun, rendah, tinggi, rendah. Itu ya intonasi. Jadi ketika kita berbicara itu kita sesuaikan. Ketika misalnya perasaannya lagi seperti ini, intonasi kita harus seperti ini. Jika seperti itu, berarti harus seperti itu. Maksudnya, jika kita senang, berarti intonasi kita seperti apa? Nada yang kita gunakan. Terus ketika kita marah, seperti apa? Itu namanya intonasi. Kan? Harus ada intonasi. Terus berikutnya, gestur dan mimik. Gestur itu apa? Gerak tubuh, tangan, kepala, badan yang digerakkan ketika kita berbicara itu kan. Tidak kita berbicara kaku begini kan? Tidak mungkin kan berbicara itu kaku. Terus mimik, ekspresi ya. Ketika kita senang, ekspresinya seperti apa? Ketika kita sedih, ekspresinya seperti apa? Masa ekspresi wajah senang, mimik kita harus sedih. Misal suasana kita senang, tapi ekspresi mimik kita sedih. Cocok nggak kira-kira? Tidak. Jadi harus disesuaikan. Semua ini harus diperhatikan dalam tahap bercerita. Paham sampai di sini yang ini? Paham? Paham? Nah, adik berarti jadi paham ya? Perhatikan dulu langkah-langkah bercerita. Terus dalam bercerita ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Ada 3 poin itu karena materi kita pada siang hari ini menceritakan ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, kita kerjakan kembali ke kelompoknya yang asal awal. Mana kelompoknya? Kelompok 1 siapa yang biasa yang sudah kita lakukan setiap mengerjakan tugas-tugas kelompok? Kembali dulu. Iya. Ayo. Mana
dilihatnya. Ini kelompok. Kelompok 4. Buka dulu ya. Buka, dibaca dulu ya, apa perintahnya. Baca apa perintahnya dulu, nanti ibu jelaskan lagi. Maksud pada pembelajaran ini, di situ ada yang pakai D dua itu mana? Buka dulu yang pakai D-nya, buka dulu. Ya, ini di situ yang pakai D kegiatan 2.1. Di situ ada ibu ada teks cerita yang berjudul Berlian 3 Warna. Perintahnya di sini. Bentar ya, perintahnya di sini ceritakan kembali isi teks cerita fantasi dengan bahasamu sendiri secara berantai bersama teman kelompokmu. Itu perintahnya. Ada perintahnya itu. Berarti kamu baca dulu teks cerita itu. Ya, dibaca dulu, pahami dulu apa maksud dari teks itu. Paham perintah soalnya itu? Lalu diceritakan kan? Mari dengan bahasa kalian sendiri. Cara penyampaian ingat yang ibu bilang tadi. Apa tadi ini? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Tentang cerita. Apa lagi? Terus apa lagi? Itu yang harus diperhatikan ketika kita bercerita kan? Bagaimana kalau kamu menceritakan kembali teks yang sudah ada di situ? Nah iya, tentukan dulu bagaimana kamu kan menulis kembali, ceritakan kembali teks itu dengan bahasa kalian sendiri. Coba diceritakan dulu itu. Ya. Paham? Paham nggak? Nggak paham? Paham? Kalau yang tidak paham, tanyakan lagi. Jangan diam gitu ya. Kerjasama dengan kelompoknya. Jangan main sendiri-sendiri. Ayo dibaca dulu apa perintahnya itu. Dirembukan dulu ya, dirembukan ya. Apa maksudnya itu dirembukan dulu.
bikin dulu yuk, semua pada berdiri. Ada ke depan semua, ayo berdiri dulu. Ayo pada berdiri dulu semua. Berdiri. Pertemuan pada siang hari ini dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Itu ya, untuk kalian semua. Jadi apa yang ibu omongkan langsung kalian tepuk. Kali ini ya, coba lagi ya. Selamat siang anak-anak. Pembelajaran pada ayo maju. Jangan berhenti. Apa yang ibu omongkan, kamu lanjut bertepuk. Hanya aja kan tepuk, ibu. Jadi ketika ibu ngomong, kalian langsung tepuk ikutkan apa tepuknya itu. Ulangi lagi ya. Harus kompak. Kalau nggak kompak, ya berdiri di sini. Kasih abang-abang ya. Hitung 1, 2, 3. Selamat siang anak-anak. Kita pada siang hari ini bermanfaat buat kalian. Oh, lanjut. Semangat guys. Silakan duduk kembali. Kerja kelompok masing-masing. Berarti hari ini ibu ambil dari kelompok yang udah siap. Kelompok berapa lagi? Oh, kelompok 3. Siap? Kelompok 3? Oke, berarti kelompok 3 dulu ya. Ya, kelompok 3 dulu. Beri tepuk tangan lah. Ya, perlu belajar terus ya, jangan ngantuk. Tetap semangat. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi bagian 3 warna. Anika menemukan tugas kontrak ada warna ungu, biru, dan kuning di dalam kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti warna kotak itu, akan dapat berpetualang indah, akan dapat berlian, tapi warna berpetualangan hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, sedangkan teman Tarika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Anika ingin mencoba petualangan indah itu. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika hari Minggu jam 6 pagi.
Mereka bertiga masuk ke dalam kamar yang berwarna biru. Ayo kita buka kotak masing-masing. Buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terdampar di gerbang sebuah kerajaan. Alangkah kagetnya, di depan mereka ada seorang ratu yang tubuhnya banyak berlian. Selamat datang di negeri kami, kata si ratu. Pelamar kerajaan mengatakan akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Ratu mempunyai anak yang bernama Candi. Ia tertidur sejak 2 hari yang lalu karena memakai 3 kalung berlian. Ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Akhirnya dengan pelan-pelan Putri Candi membuka mata. Oh, terima kasih ucap ratu. Bagi hadiah ratu pemohon kos yang sangat besar, tapi karena talinya besar, tampaknya kita tak sanggup mengangkatnya. Akhirnya tas itu pun tinggal. Waktu tinggal 15 menit lagi. Teriak, akhirnya kita harus pergi. Tapi tas itu, kata Tamika dan Cika. Tinggalkan saja, kata Anika, serta harus keluar dari kerajaan ini. Anika kedua tangan sahabatnya itu untuk menyatukan ketiga atap. 5 bom mereka terlempar ke atas tempat tidur. Tamika dan Cika merasa kesal dengan Anika karena meninggalkan tas yang besar berisi berlian itu. Dengan tenang Anika menjawab tidak gagal dan tidak sia-sia. Kita telah menolong orang dan menyelamatkan Dewi Kertas sendiri. Untuk apa setumpuk berlian? Tetapi riwayat kita tamat. Akhirnya mereka saling berpelukan. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ini? Lanjut, kelompok 2, silakan kelompok 2. Berarti kelompok ini berapa kelompok? 1, kelompok 3, kelompok 4. Termasuk teman yang Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi, yaitu berjudul dengan berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak, ada warna ungu, biru, dan kuning di dalam kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti warna kotak itu, akan dapat bertualangan, tidak akan dapat berlian itu.
tapi waktu bertualangan hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, sedangkan temannya Tanika menyukai warna biru dan Cika menyukai warna kuning. Anika ingin mencoba petualangan dengan itu. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika jam 6 pagi. Mereka bertiga masuk ke dalam kamar ibunya. Ayo kita buka kotak masing-masing, buku 1, doa 3. Wow, 5 detik kemudian mereka tertampar di gerbang seberang kerajaan. Alangkah kagetnya di depan mereka ada seorang ratu yang tubuhnya banyak berlian. Selamat datang negeri kami, kata si ratu. Para paramal kerajaan mengatakan akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Ratu mempunyai anak yang bernama Canda dan dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu karena memakai 3 kalung berlian. Ayo kita ambil sesuai warna, Anika menjelaskan. Akhirnya dengan pelan-pelan putri Chandra membuka mata. Oh, terima kasih. Ucap Ratu. Sebagai hadiah, Ratu memberi tas yang sangat besar. Tapi karena tasnya besar, Tanika dan Cika tidak sanggup mengangkatnya. Akhirnya tas itu pun tinggal. Waktu tinggal 15 menit lagi, teriak Anika, ayo kita harus pergi. Tapi tas itu, kata Tanika dan Cika, tinggalkan saja, kata Anika. Kita harus keluar dari kerajaan ini. Menarik Anika kedua tangan sahabatnya itu untuk menyatukan ketiga kotak. Bum bum, mereka terlempar ke atas tempat tidur. Tanika dan Cika merasa kesal dengan Anika karena meninggalkan tas yang besar berisi berlian itu. Dengan tenang Anika menjawab, kita tidak gagal dan tidak sia-sia. Kita telah menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setimpuk berlian, tetapi riwayat kita tamat. Akhirnya mereka saling berpelukan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 1 yang menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak, ada warna ungu, biru, dan kuning di dalam kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti warna kotak itu, akan dapat berpetualang indah
akan dapat berlian. Tapi waktu berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, sedangkan teman Anika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Anika ingin mencoba petualangan indah itu. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Hari jam 6 pagi mereka bertiga masuk ke dalam kamar yang berwarna biru. Ayo kita buka kotak masing-masing. Buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Alangkah kagetnya di depan mereka ada seorang ratu yang tubuhnya banyak berlian. Selamat datang di negeri kami, Katu si Ratu. Peramal kerajaan mengatakan akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Ratu mempunyai anak yang gerhana bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu karena memakai 3 kalung berlian. Ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Akhirnya dengan pelan-pelan putus Candy membuka masker. Oh, terima kasih, ucap Ratu. Sebagai hadiah, Ratu menolong tas yang sangat besar. Tapi karena tujuannya besar, Tamika dan Cika tidak sanggup untuk mengangkatnya. Akhirnya tas itu pun tinggal. Waktu tinggal 15 menit lagi. Teriak Anika, ayo kita harus pergi. Tapi tas itu, kata Tamika dan Cika. Tinggalkan saya, kata Anika. Kita harus keluar dari kerajaan ini. Anika menarik kedua tangan sahabatnya itu untuk menyatukan ketiga kotak. Boom, mereka terlempar ke atas tempat tidur Tamika, dan Cika merasa kesal dengan Anika karena meninggalkan tas yang besar berisi berlian itu. Dengan tenang Anika menjawab, Sunita tidak gagal dan tidak sia-sia. Sunita telah mendorong orang dan menyelamatkan diri Sunita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tetapi riwayat kita tamat. Akhirnya mereka saling berpelukan. Anika, sekian presentasinya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna.
Anika menemukan 3 kotak ada warna ungu, biru, dan kuning di dalam kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti warna kotak itu, akan dapat berpetualang indah, akan dapat berlian. Tapi waktu berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, sedangkan teman Tanika menyukai warna biru dan Cika menyukai warna kuning. Anika ingin mencoba petualangan indah itu. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika hari Minggu jam 6 pagi. Mereka bertiga masuk ke dalam kamar yang berwarna biru. Ayo kita buka kotak masing-masing. Buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Alangkah kagetnya, di depan mereka ada seorang ratu yang tubuhnya banyak berlian. "Selamat datang di negeri kami," kata si ratu. "Ramal kerajaan mengadakan akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Ratu punya anak yang bernama Candi. Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu karena memakai 3 kalung berlian. Ayo kita ambil sesuai warna," Anika menjelaskan. Akhirnya dengan pelan-pelan putri Candi membuka mata. Oh, terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu, lalu memberikan tas yang lumayan besar. "Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami." Ratu berucap penuh kagum. Dengan cepat Anika dan Cika menyambut tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. "Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi," Anika berteriak. "Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa," kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. "Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini." Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna, dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan 1 tas besar isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. "Kamu menyanyiakan rezeki yang ada di depan kita," Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. "Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa sibuk berlian? Tapi riwayat kita tamat." Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4. 1, 2, 3, 4 sudah hampir semua mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kan ibu tadi udah bilang, ketika teman tampil kamu perhatikan. Kenapa ibu bicara seperti itu? Agar kamu bisa menanggapi. Agar kamu bisa menanggapi. Sekarang dari kelompok 1 lah dulu ya, ibu kasih kesempatan untuk menanggapi kelompok 4 yang barusan tampil. Apakah di kelompok 4 apa yang dapat ditanggapi? Ditanggapi dari kelompok 4 yang barusan tampil. Apakah? Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 4. Keruntutannya sudah runtut, tapi gestur dan mimiknya kurang menjiwai. Oh, apalagi Kak ulangi? Dari segi apa? Dari segi gestur dan mimiknya kurang menjiwai. Baik, terus apalagi? Keruntutannya sudah runtut. Sudah untuk bagus berarti ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Jadi itu apa? Berat? Berarti memang belum menjiwai, benar ya. Apa?
satu, ceritanya sudah runtut dan ceritanya sudah bagus, tapi masih ada kekurangan, yaitu intonasi dan mimiknya belum semaksimal mungkin. Oh, itu ya. Perhatikan ya. Berarti urutan berceritanya udah runtut. Berarti yang belum diperbaiki apa, Bang? Intonasi dan mimiknya. Intonasi dan mimiknya. Intonasi itu apa tadi? Ibu jelaskan. Apa? Ya, tinggi rendahnya suara. Terus mimik itu apa? Aku bilang mimik tadi apa? Ekspresi wajah. Itu ya Bang ya, masukan dari kelompok 2. Kelompok 3 mengomentari kelompok menanggapi kelompok 1. Kelompok apa? Kelompok 2. Silakan. Ya, apa masukannya? Kelompok 2 udah bagus semua. Nah, Intonasinya dapat, teksturnya juga dapat, ceritanya bagus, sudah berurutan. Mimik atau ekspresi wajahnya juga dapat, pokoknya semua bagus. oh bagus. Tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 2 itu udah bagus. Selanjutnya kelompok 4 menanggapi kelompok yang belum tanggapi kelompok berapa? 1. Ya, silakan. Apa? Kami dari kelompok 4 akan menanggapi kelompok 1. Cerita sudah runtut, namun lafalnya kurang jelas dan ekspresi wajah kurang menjiwai. Oh, ingat kelompok 1. Bahasa segi runtut ceritanya udah runtut. Cuman belum apa yang belum menjiwai? Apa yang belum menjiwai? Ekspresi wajah. Ekspresi wajah belum menjiwai dan apalagi intonasinya tadi lafal ya. Berarti ucapannya berarti belum ada yang kurang jelas. Itu maksudnya ya. Nanti diperbaiki. Baiklah, semua kita tepuk tangan dulu kita semua. Kumpulkan dulu lah hasilnya. Kumpulkan dulu hasilnya ya. Buatkan ke depan Mbak, hasilnya. Ya, harus kumpulkan diksi, kumpulkan ya. Baik, selanjutnya kan udah saling menanggapi. Ternyata tadi pendapatnya kelompok 3 yang bagus itu berada di kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sekali lagi. Ya, berarti pada pertemuan pembelajaran pada hari ini berarti kelompok 2 yang lebih kalian udah bagus semua karena udah berusaha untuk menampilkan semua. Kelompok 1 bagus, 2 bagus, 3 bagus, 4 bagus, tapi ada yang lebih sempurna. Untuk penampilan semua udah bagus karena udah berani menampilkan ke depan. Kalian gabung sendiri hasil kelompok kalian sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya ya, apa sih yang menjadi panduan pembelajaran kita dalam membaca ulang? Ada yang dapat menyimpulkan? Nah, dapat mengetahui langkah-langkah dalam bercerita. Apa saja langkah-langkahnya? Terus apa lagi yang lain? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita, Apa lagi? ada urutan cerita, suara, nama dan intonasi, dan unsur, ada asli dan gimmick. Oke, berarti hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita, yang pertama harus ada kerunutan cerita. Seperti yang kalian tampil tadi Ibu, runtut dah cerita, ada teman yang lain, oh runtut Bu, ada yang runtut, ada yang belum. Terus apalagi berikutnya suara. Suara harus seperti apa? Suara kita harus lantang, harus jelas. Untuk jika kita menceritakan lagi. Terus apa lagi? Lama, ucapan harus jelas. Terus apa lagi? Intonasi. Ya, intonasinya tinggi rendahnya suara harus kedengaran. Jangan kita berbicara sendiri. Kita bercerita untuk diri kita sendiri. Orang lain yang mendengar. Bahkan itu kan kita lakukan masuk ke dalam menceritakan kembali karena intonasi. Bahkan orang lain namanya kita bercerita berarti orang lain mengapa? Mendengarkan.
mungkin berbicara diam gitu. Pasti kan ada yang kita gerakkan. Itu. Mimi, apa Mimi? Harus disesuaikan juga. Tadi kan udah ada tampil kan, maka teman-teman bisa menanggapi. Oh, kelompok ini kurang tuh ekspresinya. Iya, ketika dia berbicara senang, mungkin ekspresi wajahnya sedih. Cocok nggak? Makanya, jadi harus semua itu disesuaikan. Sesuaikan dengan cerita atau jalannya cerita. Paham ya? Lalu tahapannya ada hal-hal yang harus diketahui. Ya? Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Bang? Nggak ada? Kakak? Nggak ada? Sekarang kita merefleksikan itu udah disimpulkan, kita simpulkan ramai-ramai tadi ya. Nah, kalau Ibu kita merefleksi sekarang, kira-kira siapa ya? Indrawan? Refleksikan apa yang Indrawan dapat pada pembelajaran menceritakan kembali teks cerita fantasi. Apa yang didapat? Mengetahui langkah-langkah dalam bercerita. Dapat mengetahui langkah-langkah dalam bercerita. Apa saja sebutkan dulu. Menentukan satu cerita, menyusun kerangka cerita, mengembangkan kerangka cerita, dan menyusun cerita. Ya berarti ada 4 langkah dalam bercerita. Terus kakak, apa yang dapat kakak ambil pembelajaran pada hari ini? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Keruntutan cerita. Itu yang pertama, runtutan cerita. Yang kedua, suara dan lafal dan intonasi. 3, gestur dan mimik. Gestur dan mimik. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Kira-kira paham semua? Paham ya? Langkah-langkah dalam bercerita dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Langkah-langkah di situ ada menentukan tema, terus menyusun kerangka cerita, terus 3 mengembangkan kerangka cerita, 4 menyusun cerita. Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita tadi itu pertama ada keruntutan cerita, kedua ada suara, lafal dan intonasi, terus 3 ada gestur dan mimik. Jadi itulah semua tahap-tahapan dalam pembelajaran menceritakan kembali teks cerita fantasi. Paham semua? Kalau memang sudah paham, berarti pembelajaran kita. Iya. Kalau memang belum paham, tanyakan lagi sebelum Ibu tutup pembelajaran ini. Paham? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian, bisa menambah ilmu untuk kalian, bisa menambah ilmu dan pengetahuan buat kalian. Bagaimana cara ketika misalnya pelajaran lebih lanjut tuh, misalnya di kelas 8, kelas 9, oh menceritakan kembali, misal kalau ada materi itu ya, berarti kamu paling tidak udah ada tahu dari bawah, oh ini langkah-langkah kalau menceritakan kembali. Sudah ya, gak ada yang tanyakan? Ya. Berarti Bang, siapkan dulu semuanya, masukkan ke tas semua. Kita akhiri dulu dengan membaca doa ya. Bukan dulu semua, dibersihkan dulu. Ingat lagi untuk pertemuan berikutnya kerjakan PR di halaman 16 kalau nggak salah ya. Ingat untuk pertemuan berarti hari ini besok ada lusa ada minggu lagi kan? Ya kerjakan di halaman itu ya, kerjakan. Jangan tidak dikerjakan, Ibu tidak ada mau kata Ibu lupa. Ya kan? Paham ya? Oke, ya. Bang, kita berdoa dulu ya Bang. Menutup pembelajaran hari ini Bang. Tegak siap.
Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya buat kalian. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, silakan pulang.